Insinyur Soekarno diperankan oleh Rizky Darmahendra. Dr. Andes Muhammad Hatta diperankan oleh Danendra Kristi Putra. Sultan Syahrir diperankan oleh Prasetyo Agung Prayogo. DN Aidit diperankan oleh Arba Arrafi. Bikana diperankan oleh Muhammad Abdul Sobur. Darwis diperankan oleh Reza Dwi Anugrah. Khairul Saleh diperankan oleh Muhammad Izazi. Ahmad Subarjo diperankan oleh Muhammad Noval Yogi. Sukarni diperankan oleh Miftahul Huda. Sayuti Melik diperankan oleh Raditya Noval. Dia diperankan oleh Hafiz Taqi Hibatullah. Fatmawati diperankan oleh Riza Amelia Putri.
just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ada apa? Saya ingin memberitahukan hal penting, Bu. Hal penting apa itu? Silahkan masuk. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah kalau soal kemerdekaan kita sudah serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menangkap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, kesempatan baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan PPKI. Baiklah, kita akan diskusikan ini dengan Bung Karno. Baiklah, Bung. Ayo. Hatta ragu karena Soekarno adalah ketua PPKI. Maka dari itu, Hatta dan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta informasikan kemerdekaan. Ya, silakan duduk. Ada apa ini? Saya mendengar Jepang menyerah. Bagaimana dengan kesempatan kali ini? Kita memproklamasikan kemerdekaan. Itu semua bukan hak kita untuk bertindak. Itu semua hak PPKI. Tapi, Bung, Maafkan saya tidak bisa bertindak gegabah. baiklah kalau begitu. Ya, silakan. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta menemui Soebardjo untuk menanyakan berita tersebut. Namun, ternyata ia belum mengetahui apapun. Kemudian ia mengusulkan untuk mencari informasi ke Laksamana Maeda. Maeda mengatakan bahwa berita tersebut memang disiarkan oleh sekutu. Tetapi pihak Jepang di Indonesia belum memperoleh berita dari Tokyo. Kemudian Hatta mengusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya dari 18 Agustus menjadi 16 Agustus jam 10 pagi. Sedangkan Soebardjo bertugas mengundang anggota PPKI. Kemudian para pemuda rapat pada pukul 7 malam. Anggotanya terdiri dari Darwis, Aidit, Wikana, Kusnandar, Armansyah, dan lain-lain yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kita harus menyampaikan keputusan terkait proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Kemungkinan ada dua pilihan, yakni mati atau merdeka. Benar sekali, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau Darwis dan Wikana menyampaikan rapat ini pada Bung Karno? Baiklah. Saya menolak. Saya tidak ingin mengorbankan rakyat apabila revolusi ini gagal. Kalian itu harus terburu-buru untuk gegabah. Kemudian datanglah Hatta, Soebardjo, Buntara, Iwa Kusuma Menteri, Dr. Samsi, Jojo Pranoto, dan Mbah Tira. Bagaimana pendapat kalian mengenai revolusi? Saya mendukung Bung Karno bahwa kegiatan revolusi pionir ini harus dipertimbangkan matang-matang. Benar, sebelum ada berita resmi mengenai penyerahan Jepang, kita tidak boleh memproklamasikan kemerdekaan. Ya, kalau saudara-saudara berkeyakinan demikian,
maka proklamasikanlah kemerdekaan itu sendiri. Jangan paksa orang lain. Kami tak bersedia diserahkan sebagai tentara oleh Jepang pada penjajah Belanda melalui sekutu. Kami akan memberontak, Bu. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan ada pertumpahan darah besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Jangan nunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, esok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai. Saya tahu maksud dari saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut banyak korban jiwa. Pemuda rapat kembali. Ada yang mengusulkan proklamasi dilakukan sendiri oleh rakyat. Yang lain mengatakan agar diadakan pertemuan kembali dengan Soekarno dan Hatta. Sedangkan ada yang mengusulkan membawa Soekarno-Hatta ke luar kota. Sebagaimana yang kita tahu, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Hatta dan Bung Karno. Kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan pucuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi bagaimana caranya? Rengas dan Lok, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Esok subuh, apakah kalian setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Ada apa? Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Ayo ikut kami, Bung. Baiklah. Ayo. Bung Karno. Bung. Oh kalian, ada apa ini? Kamu harus ikut saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Sedangkan saya masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut dengan suara kalian. Nimas, mereka akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Baiklah Bung, kami akan membawa kalian semua ke Rengas Dengklok sekarang juga. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ciu Tisau. Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Iya Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Jadi gini, Bung. Saya ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Mengapa kalian begitu percaya dengan kabar itu? Jepang pasti memerdekakan negara kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan atas diri kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika itu hadiah dari Jepang, maka kita bisa bekerja lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau berengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia datang ingin menyebut Bung Karno. Baiklah, saya akan menemuinya. Kenapa bisa aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau ingin menemui mereka? Rapat PPKI gagal karena mereka tak ada. Jadi aku sini untuk menjemputnya. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka. Subarjo, ada apa ini? Rapat PPKI gagal, setelah itu saya ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah sebagai sekutu. Jadi berita itu benar? Ya, Apa? benar, Bung. Ada itu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Malik. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana kita menulis naskah proklamasi kita?
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bangsa Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Bagaimana? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, Jakarta 17 Agustus 1945. Baik, sudah selesai. Bagaimana semua? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semuanya kan? Jangan, saya rasa terlalu banyak. Lebih baik yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana semua? Setuju. Sayuti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Selain itu, dari malam orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau tanggal 17 hari Jumat Legi 1945 ini? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Terus jam berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya, Bung? Di rumah Bung Karno. Bagaimana? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Bekangsahan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk bermusyawarah kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
banyak. Thank you.